Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Isya Rufaida, guru SD Al Irsyad 02 Cilacap. Kali ini saya akan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan coaching bersama Ustadz Anggra, guru kelas 4A SD Al Irsyad 02 Cilacap. Baik Ustadz Anggra, Assalamualaikum Ustadz Anggra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tat? Alhamdulillah kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Begini Tat, saya akan mendampingi Ustadz observasi di kelas 4A, kelas leader ya Tat, untuk observasi pembelajaran di kelas Ustadz. Boleh ya Ustadz? Iya, silakan dengan senang hati. Oke, nah sebelum observasi saya ingin melakukan praobservasi dulu Tat. Nah, ini saya dalam praobservasi ada beberapa yang harus saya ingin tahu ya, saya tanyakan. Bisa ya Tat? Bisa, ya? bisa. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa Tat? Baik, ini untuk yang pertamanya rencana yang akan saya minta supervisi itu pada mata pelajaran IPAS. Ya. Yang IPAS itu sekarang kan telah memasuki pada bab 3. Yang bab 3 itu kita itu belajar tentang gaya. Nah, memang kita juga sekarang memasuki magnet. Yang magnet itu disebutkan sebagai benda ajaib, ya, benda ajaib. Dan besok ini rencana kita akan tentang cara pembuatan magnet. Nah, kemudian di sana juga ada pada tujuan pembelajarannya itu saya lihat, karena memang kita kan tidak terlepas dari tujuan pembelajaran ya usia. Dari tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mempraktikkan cara pembuatan magnet secara sederhana seperti itu. Ini itu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran adalah memperhatikan cara pembuatan magnet secara sederhana ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai, Ustaz? Ya, untuk area pengembangannya itu sendiri, saya harapkan itu yang pertamanya itu adalah tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, supaya peserta didik itu dapat untuk mengetahui cara pembuatan magnet secara sederhana. Oh, yang pertamanya. Kemudian untuk yang keduanya yaitu karena ini berhubungannya dengan cara membuat, berarti tentang keterampilan ya usia. Jadi mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membuat magnet secara sederhana. Kemudian untuk yang selanjutnya lagi yaitu untuk nanti bagian terakhirnya itu direncanakan anak-anak itu supaya mampu berpresentasi. Jadi anak-anak itu mereka belajar, kemudian membuat, dan pada akhirnya mereka mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhirnya mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kelompoknya itu mereka tentunya akan mendapatkan diskusi seperti itu, kerja kelompok, itu yang menjadi area pengembangannya gitu. Oke, bagus sekali, berarti ada 4 yang hendak dicapai ya area pengembangannya. Oke, nah dari 4 pengembangan ini strategi apa yang dipersiapkan Ustadz? Untuk strateginya yang pertamanya, pertama tentu kita sebagai seorang guru itu tidak terlepas dari membuat modul ajar ya Mas ya. Ya, kita membuat modul ajar terlebih dahulu untuk mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan, kemudian tujuan pembelajaran, termasuk CP-nya juga, termasuk juga untuk latihannya kan ya, supaya lebih terarah. Yang pertamanya adalah itu, membuat modul ajar. Yang selanjutnya lagi kita akan membuat yang tadi seperti saya katakan akan dibuat ke dalam kelompok-kelompok. Yang kita kan sekarang mengetahui kelompok-kelompok dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada yang terdiferensiasi kan ya, ada yang anak-anak sesuai dengan minatnya, ada yang minat audiovisual, ada yang visual seperti itu, ada yang motorik lah ya, ada yang gerak. Nah, itu jadi pembuatan kelompok juga. Kemudian yang selanjutnya lagi tentunya saya akan menggunakan strategi pembelajaran student center, di mana siswa itu yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang guru hanya sebagai mengarahkan kan ya.
Kemudian juga ya karena memang ini student center, anak-anaknya lebih aktif lagi, aktif learning. Dan yang terakhirnya itu ada project based learning. Nah itu selanjutnya lagi itu berarti sudah 3. Yang keempatnya itu ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang eksperimen, biarkan anak-anak untuk mencoba, karena memang saya rencanakan kita akan memberikan LKPD kepada anak, kemudian anak silahkan coba terlebih dahulu seperti itu ya. Nanti membuat magnet secara elektromagnetik silahkan dibuat sendiri. Kemudian ada demonstrasi juga, yang selanjutnya ada diskusi kelompok. Dan yang terakhir itu untuk strategi yang saya pikirkan, yang sudah saya siapkan itu adalah yang tadi membuat LKPD. Semuanya dalam kegiatan per kelompok itu saya buatkan LKPD masing-masing, karena memang tadi kembali lagi ini dibuat berdiferensiasi, jadi saya bagi menjadi 4 kelompok ya, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang memang anak-anaknya suka membaca, dan juga yang gerak motorik seperti itu. Oke, sudah seperti itu strateginya. Udah. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Oh ya, untuk yang terakhirnya ada refleksi di akhir, yang kita akan mengetahui bagaimana anak-anak dalam kegiatan pembelajaran pada hari itu. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz atas percakapan tentang praobservasi. Kemudian berarti nanti saya jadi tahu tujuan pembelajaran, area pengembangan, sama strategi Ustadz dalam kegiatan pembelajaran IPAS di kelas 4A. Sekian dari saya, terima kasih atas kerjasamanya. Baiklah, setelah ada praobservasi, kegiatan selanjutnya adalah observasi di kelas. Yuk kita ikuti observasi di kelas Ustadz Anggara kelas 4A leader kelas. Assalamualaikum kaifahaluk. Assalamualaikum kaifahaluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifahaluk. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum. Assalamualaikum, how are you? Sekarang pakai bahasa apa lagi? Jepang. Assalamualaikum, ogenki desu. Ki desu ka, ogenki desu. Ogenki desu lagi jawabannya ya. Assalamualaikum, ogenki desu. Ogenki desu. Assalamualaikum, ogenki desu. Oh iya, ki desu ka. Assalamualaikum, ogenki desu. Assalamualaikum, ogenki desu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ogenki desu. Nah, itu kita salam dalam beberapa bahasa Spanyol. Sudah besok lagi kalau misalkan ada waktu, ada umur. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar IPAS bersama dengan Ustadz. Kita akan belajar tentang sebuah alat. Namanya adalah magnet. Apa itu magnet? Ya. Benda tertentu. Benda tertentunya apa itu? Logam. Ya, logam, besi, nikel, kobalt, niti. Ya, pokoknya itu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemarin sudah belajar tentang magnet kan ya? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ustadz meminta satu orang untuk memimpin berdoa. Silahkan. Siapa ya? Ustadz kepengennya sama Nafla. Sini Nafla. Ya, Nafla. Seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Terima kasih untuk saudara Nafla telah memimpin berdoa pada siang hari ini. Ya, oke, sekarang siapa yang tidak hadir? Sekarang ada dua orang yang sedang tidak hadir, yaitu Arka izin, dan yang keduanya yaitu siapa? Azima itu sedang sakit. Kita doakan untuk Azima semoga bisa lekas sembuh. Amin. Diangkat penyakitnya. Ya, semoga besok bisa bertemu lagi dengan kita semuanya untuk belajar bersama di kelas kita. Kemudian untuk Arka itu dia sedang pergi ke Jogja karena ayahnya sedang melaksanakan apa? Wisuda. Wisuda. Jadi ayahnya Arka itu selesai S2 apa S3? S3. Oh iya. Ya, dia kuliahnya di UGM. Semoga kalian juga ada yang pengen di UGM apa tidak? Enggak, mau kemana? Ada UGM, ada ITB, ITS itu banyak. Apa mau di Harvard? Harvard. Iya. Ya, banyak nih ya. Nah ini lihat ada keyakinan kelas, kita sudah meyakini, kita sudah membuat kesepakatan di kelas kita ini. Yang salah satunya itu adalah ya, tidak mengobrol saat dijelaskan, saat mengikuti pelajaran. Bisa diikuti? Bisa ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nih, semoga juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Nah, selanjutnya saya punya lagu dulu, lagu kereta. Ya, udah tahu lagunya apa belum? Tahu. Kalau sudah tahu berarti bisa diikuti. 1, 2, 3. Kereta api kita mulai datang ke sana, menuju ke stasiun, ke siapa namanya. Awas tengah jalan, pemeriksaan ketat. Kita sudah sampai di stasiun. Pulpen. Ya, diambil dulu pulpennya. Berangkat lagi apa tidak? Berangkat, siap. Ada yang ketinggalan, ini belum naik. Siap. Karena Keis belum siap, Keis. Ayo Keis, pulpennya Keis. Oke, kita berangkat lagi karena semuanya sudah lengkap. Oke, sama Bilal. Enggak. Ya, siap, kita berangkat lagi. Kereta api kita mulai datang ke sana, menuju ke stasiun, ke siapa namanya. Awas tengah jalan, pemeriksaan ketat. Kita sudah sampai di stasiun. LKSI pas. Kereta api kita mulai jalan ke sana, menuju ke stasiun, ke siapa namanya. Awas tengah jalan, pemeriksaan ketat. Kita sudah sampai di stasiun. Sudah ya? Nah, kita akan mempelajari tentang magnet ya. Nah, magnet itu di sini kita akan mempelajari tujuannya itu adalah apa? Yang pertamanya, siswa dapat mendeskripsikan jenis gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam gaya magnet. Kemudian yang keduanya dapat mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruh terhadap arah gerak dan bentuk benda. Ini kita akan mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan berarti tidak semuanya itu melaksanakan. Ini kan Ustadz sudah membagi ke dalam beberapa kelompok ya.
ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Ustadz akan tunjuk satu kelompok yang akan membuat apa namanya materi pelajarannya, kemudian yang lainnya juga akan kebagian masing-masing. Nah, kita lihat dulu sini ada apa. Nasi lainnya ya. Ya, sudah dilihat videonya? Apa yang kalian lihat? Nah, angkat tangan ya. Zafir. Ada magnetnya. Apalagi? Arkan? Eskavator. Terus? Nafi? Eskavator magnetnya narik ke sini. Terus? Ananta? Batu. Hah? Oh. Apalagi? Oh iya, ini kan kelompoknya siapa dulu ini? Ini kelompoknya Fardan ada ya? Oh, naik. Ini ada. Kelompoknya Vero naik, tapi turun lagi. Oh, Ananta jawabannya kayak gitu. Nggak betul berarti. Nafi, semak mau diturunin kamu ya. Tentang magnet, Bilal. Menggunakan lokal untuk memindahkan barang yang produksi. Udah. Udah. Apalagi? Magnet memiliki gaya tarik tertentu. Udah hampir sama. Nah, ini coba lihat ya. Kalian udah belajar tentang magnet ya. Misalnya saya kasih contoh. Magnet yang sana berarti magnet buatan apa magnet alami? Magnet buatan. Itu karena adalah magnet buatan. Berarti buatan siapa? Buatan manusia. Kemudian magnetnya ini tadi kan sudah ada ya, dapat menarik benda-benda logam. Kemudian selain menarik juga dia dapat memindahkan kan ya? Diambil, ditarik, memindahkan, terus dilepaskan kan ya? Berarti magnetnya itu bagaimana? Bersifat sementara. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang magnet. Iya, magnet betul. Tapi apa? Magnet gaya buatan. Nah, kita akan cara membuat magnet. Nah, kita akan membuat magnet yang pertama adalah dengan cara digosok. Terus gosoknya gimana caranya? Ya, pakai apa? Digosok pakai penggaris. Digosok. Pakai penggaris. Pakai penggaris bisa? Bisa. Atau beng. Penggaris yang digosokkan. Lemah ya? Lemah ini ya, Mas. Digosok pakai apa coba? 4 ya. Nah, cara membuat magnet itu adalah dengan satu digosokkan benda besinya itu digosokkan dengan magnet. Ya, ini kan magnet. Ini besi. Dapat ditarik oleh magnet kan? Nah, sekarang pertamanya adalah kita gosokkan terlebih dahulu. Nih, digosok dulu, gosok. Digosoknya adalah bagaimana? Satu arah. Sampai ujung. Ya, jadinya. Oh, agak menempel dikit kan dia tadi ya? Iya. Ya enggak. Kelompok sini menjadi coba yang sini. Saya minta tolong dong sama siapa? Sama Nafla. Nih Nafla. Digosokkan. Ini belum. Kamu sini dulu. Tadi menempelnya. Oke. Coba yang sini. Terserah. Bagi tugas. Bisa? Nah, yo. Ya,
Nah ininya, karena ini magnetnya kecil sih. Sebentar. Lepas ya. Nih, dah gantian. Bisa ya. Ini bagus ya. Nih, coba. Ini pertamanya adalah harus digosokkan secara searah, ya. Terus setelah digosokkan, kita tempelkan ke mana? No, kan keangkat sebentar. Berarti tidak perlu lama-lama itu. Dah, jangan lama-lama. Udah. Nah, tarik. Apakah akan terus tertarik? Kita lihat kelanjutannya. Masih tertarik? Ini masih tertarik. Nanti ujung-ujungnya ini bagaimana? Akan jatuh lagi. Karena apa? Karena ya magnetnya itu sudah habis. Itu pertama adalah dengan cara digosok. Yang keduanya ada induksi. Induksi itu bagaimana? Ini lebih gampang lagi. Ini magnet. Ini masih kuat ini ya magnetnya. Ini ya. Nggak mau ngangkat kan? Caranya induksi bagaimana? Coba. Apa, Vino? Ya. Bahan magnet dengan sebuah magnet. Oke, naik dulu, Vino. Nah. Ini magnet. Ini bahan magnet ya. Nah, ini magnetnya. Didekatkan. Tempelkan, didekatkan ya. Kita dekatkan. Berarti kalau didekatkan tidak berarti menempel. Kita dekatkan. Kemudian ini tidak. Kecil sih. Ini biasanya kalau didekatkan. Yang ini aja. Nih ya, kelompok sini dulu. Ya. Nih, lihat dulu. Permisi guys, dulu. Tempel. Ya. Sekarang ini ditempelkan, permisi. Ya tembus. Nempel. Tembus rata pakai kertas tembus rata. Iya. Ya udah pakai ini. Ya. Gantian. Sini. Nggak nempel. Nggak ini ya. Nggak kuat. Nempel. Ya kan? Nggak nempel tadinya, kok bisa nempel, ini gimana? Nempel? Tidak nempel ya. Kita dekatkan. Nempel tuh. Nempel. Ini bukan sulap, bukan sihir. Nempel apa tidak, Cinta? Nggak nempel kan? Coba nih, Fakih. Aku mau nyoba Ki. Masa pakai terus sih? Tadi. Nempel kan? Nah, itu nempel. Ini dengan cara induksi. Adalah dengan cara yang ketiga yaitu namanya apa? Ya, elektromagnetik. Yang kalian tadi lihat pada video pertama tadi itu adalah dengan elektromagnetik. Jadi dia menggunakan listrik, ya. Listrik yang kemudian cara kerjanya sama kayak ini ya. Ketika benda itu dikasih aliran listrik, maka ini dapat menarik apa tidak? Ini kayak gini, dapat menarik apa tidak? Kan ini induksi berarti. Ini kan berarti dapat menarik. Nah, ketika listriknya dimatikan, ini ibaratnya menjauh, ini tidak bisa menarik, jadinya melepas. Ini sama kayak yang ekskavator di sana. Ini sistem kerja ekskavator tadi ya. Oh, nggak bisa. Terus pakai aliran listrik, diambil, pindahkan. Nah, ekskavator yang tadi pun sistem kerjanya hanya dia itu menggunakan elektromagnetik. Kalau misalkan dia itu menggunakan induksi, so ya semuanya udah langsung tarik di sana.
itu menggunakan elektromagnetik. Nah, kita sekarang akan kerja secara berkelompok. Saat membagi ke dalam beberapa kelompok, nanti masing-masing kelompok akan bekerja sesuai dengan minatnya masing-masing. Iya. Untuk yang pertama adalah dari sini. Ini adalah kelompok yang membuat video ya. Dipelajari terlebih dahulu. Ini yang paling gampang karena kalian itu nanti membaca. Setelah membaca kemudian nanti tanya jawab dan melaksanakan tugas ini. Selanjutnya kelompok ini karena kebanyakan orang yang menyukai menggambar, ya kan? Sofia juga loh. Keis juga ya juara 1 lomba mewarnai di Rocket Chicken. Betul kan? Kamu suka menggambar. Nah, nanti kalian itu akan membuat sebuah informasi, contohnya seperti ini, ya kan? Nah, tetapi tentang ini. Nah, tentang cara-cara membuat magnet. Cara membuat magnet kan tadi ada 3 apa saja? 1 digosok, induksi. Nah, nanti dibuat seperti ini. Nah, dibuat digambar aja lah ya. Ini kan kebesaran digambar di sini, terus nanti dibawa aja kasih keterangan. Ya. Nah, ini kan ada 4 ya contohnya. Kan di sini nanti cara membuat magnet buatan. Yang pertama, nanti kalian gambar yang ini. Misalkan. Ini apa berarti namanya? Nah, ini induksi. Induksi itu gimana? Digosok secara searah. Ya kan? Kalau enggak di sini kan ada keterangannya nih di AKS. Nah, digosok. Kemudian yang kedua di sini, misalkan ini dengan cara induksi. Kalau induksi kan dia kasih keterangan lagi di bawahnya. Dan buatnya seperti ini, itu yang gampang ya. Ini buatnya di sini, jangan lupa di hias. Monggo. Selanjutnya yang sini. Nah, tugasnya yang ini adalah kalian akan membuat elektromagnetik. Punya Ustadz ini HP-nya tidak dikunci. Oh iya. Hah? Ada capcutnya nih. Ini capcutnya di sini. Kameranya dulu aja. Coba sini lihat dulu. Nah ini lihat dulu. Tatapnya kan sini ya. Samanya bicara di sana di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ananta maju 1. Kami dari kelas SD Alisat 2 Cilacap. Bapak bilang akan menjelaskan tentang cara pembuatan magnet. Terus apa bilang, mari kita simak video kami. Nah, terus yang keduanya dia dihafalin. Tapi kan ini sedikit-sedikit kan. Terus ya, magnet adalah benda ajaib yang dapat menarik benda logam. Kemudian nanti ini gantian. Mana kameramennya? Nah, ini kan pertama Tia dulu di video. Terus nanti tinggal di depan perpustakaan. Berapa nih? Ya. Semuanya silahkan untuk di. Nah, ini nanti terakhir. Sebelum materi, terima kasih sudah menonton video ini. Simak terus video berikutnya. Assalamualaikum. Silakan dibuat dulu. Ustaz kasih waktu sampai di angka 3 sudah selesai tag videonya. Jangan kebanyakan mainan karena kalau ini kebanyakan mainan waktunya tidak cukup. Karena Vera dan Zara yang menjadi kamu yang ngasih tahu. Jadi sana kan sudah ada itunya. Di sana gate sendiri. Di sana semuanya kayak gitu. Nih, karena ini nanti ujungnya ini akan ditempelkan di sini. Sini 1. Iya, nanti hati-hati kalau kesetrum. Nah, ini lilitannya yang rapi, silakan. Nah, silakan dililitkan. Ya, yang ini apa sih ya? Nah, membuat ininya aja, membuat rangkumannya, membuat isinya ini. Langsung dibuat catatannya aja, biar lebih cepat selesai.
Di itu di kertasnya itu jawab yang ini aja. Nah ini sebutkan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet apa saja? Tritomoracan magnet alami berasal dari pertambangan. Dan Hananda. Nah, sana. Hananda. Ganti, jangan di sana. 2, 3, mulai. Ritual action. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Ulang. Harus betul. Cara ada 3. Ada 3 cara untuk membuat magnet buatan. Yaitu digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Baik, tadi kita sudah melaksanakan beberapa percobaan, ada yang membuat elektromagnetik, ada yang membuat video, kemudian ada yang membuat infografis, dan juga ada yang membuat catatan juga. Nah, setelah ini kita akan presentasi mulai dari kelompoknya Zafir dulu. Silakan maju. Oh, ini semuanya. Ya. Termasuk ininya juga. Sudah membuat infografis kayak gini. Magnet. Yaitu dengan cara elektromagnetik, induksi, dan digosok. Dah, ya. Terima kasih. Nanti diwarnai lagi. Singkat padat dan jelas. Kita sudah membuat video. Silakan simak video tersebut. Nah, silakan duduk. Mengerjakan soal, silakan untuk dijawab sendiri-sendiri. Karena ini adalah tugas individu, tidak untuk melihat buku. Silakan dikerjakan. Bukunya disimpan. Ini kemana? Di sini. Ya. Masukin bukunya enggak? Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah pertama mempelajari tentang cara pembuatan magnet apa saja? Digosok, kemudian induksi, dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Sudah, tidak ngobrol ya? Hei, tidak ngobrol. Sudah? Perhatikan ke depan kembali. Yang ngobrol siapa ini kelompoknya? Nah, untuk informasi besok kita sudah memasuki kepada magnetnya, kita sudah selesai, berarti tinggal melaksanakan ulangan. Minggu depan itu tinggal elastis ya, benda elastis, berarti gaya pegas. Silakan untuk dipelajari terlebih dahulu di rumah. Kemudian tadi PR-nya silakan juga untuk dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Ya, besok Jumat dikumpulkan PR-nya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berguna. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Apa, Zafir? Oh, tadi ketika sedang melaksanakan elektromagnetik, dia itu kan membuat seperti ini ya. Nah, ini tempelkan ke ujung positif dan ujung negatif. Terus lama-kelamaan panas. Mengapa panas? Karena nah, seperti kalian ada yang punya mobil Tamiya? Punya kan ya? Ketika mobil Tamiya itu dinyalakan, terus dicopot lagi, di off kan, baterainya bagaimana, panas apa tidak? Mengapa? Ya, karena dia itu tadi sedang digunakan, ya, digunakan. Nah, terus kenapa ini bisa panas banget? Kalau menurut Ustadz ya, karena ini tanpa ada pelindung, ini langsung kabel bertemu dengan sumber listrik, jadinya terasa lebih panas. Ya, jadi ketika ininya panas, Ustadz, kenapa? Karena dia ini sedang bekerja. Nih, baterainya ini sedang bekerja sehingga dia itu panas. Tapi kalau misalkan baterainya ini dingin, ini akan tidak bekerja. Ini dingin karena tidak bekerja. Ya karena ada di dalam sini arus. Emangnya kalian arus listrik bisa dilihat? Enggak kan? Arus listrik itu tidak dilihat. Ya sudah, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, Ustaz cukupkan sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Angra, alhamdulillah tadi kegiatan observasi di kelas berjalan lancar ya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Saya mengapresiasi bagus sekali pembelajaran di kelas Ustadz di kelas 4 ayah mengenai magnet ya Tat. Oke, betul. Oke. Nah ini kita ke kegiatan selanjutnya Tat. Nah perkenalkan dulu, ini ada Ibu Anita sebagai pengajar praktek Salam. ya yang akan mendampingi dalam kegiatan pasca observasi. Ya, oke Ustadz. Ya, Bu Anita. Oke, langsung saja nggih. Ya. Ustadz Angra, di pasca observasi nanti saya juga ada beberapa yang perlu saya tanyakan ya terkait refleksi tindak lanjut dari kegiatan yang sudah Ustadz lakukan. Nah, yang pertama ini mengenai refleksi guru, bagaimana perasaan Ustadz ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih untuk Gus Iza. Untuk refleksi guru itu alhamdulillah kemarin dalam kegiatan pembelajarannya itu anak-anak merasakan senang terhadap kegiatannya. Begitupun juga saya sebagai pengajarnya juga merasakan senang. Ketika anak-anak senang pun tentunya saya juga lebih senang lagi seperti itu. Oh ya, alhamdulillah senang semua ya Tat. Ya, kemudian dari area pengembangan yang sudah Ustadz sampaikan, kemudian apa yang menjadi catatan Ustadz? Ya, baik. Untuk kemarin itu memang kita kan namanya rencana dengan pelaksanaan itu biasanya berbeda ya. Ketika di lapangan itu bisa lebih crowded atau bisa lebih bagaimana. Untuk yang kemarin itu, yang pertama memang tentang manajemen waktu. Untuk manajemen waktunya kemarin itu ada melebihi batas dari waktu jam pelajaran, itu yang pertama. Kemudian untuk yang keduanya juga di sana itu saya lupa untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak. Rencana awal itu saya memberikan ice breaking itu setelah anak-anak itu melaksanakan praktek pada masing-masing kelompoknya. Cuman di sana karena emang saya lihat waktunya juga sudah tidak sudah tidak cukup, ya akhirnya tidak ada ice breaking seperti itu. Oh, itu. Oke, berarti Ustadz sudah mengetahui bahwa ada perlu manajemen waktu sama ice breaking ya Ustadz. Nah, kemudian bagaimana sih tindak lanjut yang akan Ustadz lakukan dari kegiatan ini? Dari kegiatan yang sudah Ustadz lakukan itu tindak lanjutnya bagaimana? Kan tadi Ustadz sudah berefleksi, udah mengetahui catatannya apa. Nah, tindak lanjutnya bagaimana Ustadz? Untuk tindak lanjutnya yang pertama tentunya untuk memperbaiki, belajar, berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana, Tat? Ya. Kalau Ustadz itu udah berhasil, itu kalau di skala 0 sampai 10 itu ukuran keberhasilan bahwa saya sudah berhasil gitu. Itu di skala berapa? Untuk yang kemarin mungkin baru 7 lah, Ustadz. 7. Ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya, Ustadz apakah ada target agar nanti setelah kita berbincang itu ada target, wah saya akan meningkatkan itu berarti sampai skala berapa keberhasilan? Ya, untuk target berikutnya ya mungkin inginnya rasionalnya 8 seperti itu ya, dia 8 atau 9 ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk sampai 10 itu kayaknya sempurna itu yang iya betul. Ya, oke. Kemudian untuk pendukungnya itu siapa saja Tat? Ya. Untuk mencapai keberhasilan itu? Untuk pendukungnya itu banyak sekali ya Usia. Untuk kita dari apa namanya tuh fasilitas, fasilitas, kemudian anak-anak juga menjadi pendukungnya. Ini untuk fasilitas itu memang sangat banyak yang diperlukan, terutama pada era sekarang ini, internet, kemudian ada lagi
apa namanya tuh kayak Chromebook seperti itu, Mm-mm. anak-anak bisa kebagian satu kelompok misalkan ya, Iya. minimalnya satu kelompok satu Chromebook Mm-mm. itu bisa digunakan. Kemudian apalagi ya, ya berarti untuk apa namanya itu layar Mm-mm. screennya juga ada. Oh iya, lebih besar gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi tadi Ustadz sudah mengetahui refleksinya, udah tahu catatannya, tindak lanjutnya, ukuran keberhasilannya, pendukungnya apa saja. Nah, targetnya agar Ustadz berhasil itu kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ya seharusnya lebih cepat lebih baik. Iya, lebih Ya, cepat lebih baik, betul. Kira-kira sekarang atau kapan gitu? Kan lebih Iya. cepat-cepatnya itu maksudnya kapan gitu? Ya ketika kita mengetahui kesalahan, mengapa kita harus menunggu lama lagi? Oke. Tapi langsung dari sekarang. Lalu dari sekarang, Iya. ya bagus. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tanggapan Ustadz atas dari kemarin dari pra-observasi, kegiatan observasi yang saya lakukan, kemudian kegiatan pasca ini, tadi saya banyak bertanya mengenai refleksi, catatan Ustadz bagaimana, kemudian tindak lanjut, saya tanya ukuran keberhasilan, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian waktunya, kapan Ustadz akan langsung melaksanakan, ya memperbaiki itu kapan secepatnya gitu. Iya. Nah, dari tadi yang sudah Ustadz sampaikan, saya paham jadinya apa alurnya ya. Kemudian, lah menurut Ustadz, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ya. Untuk saat di coaching berarti kan kita mulai dari awal ya. Iya. Kita mulai dari awal dari pra, kemudian observasi, Iya. dan pasca observasi, tentunya grogi. Tentunya merasa grogi. Karena mungkin ketika kita mengajari itu sendirian, tiba-tiba ada apa namanya, ada muncul kamera sana sini kan, ada take video, seperti ada yang melihat juga kan, kita grogi tentunya. Tapi ya dengan ketika kita dilihat itu, memang biasanya kalau kita melihat itu lebih dari kita pribadi melihat orang lain itu kan seperti pepatah gajah di depan mata itu nggak kelihatan, sedangkan sumber itu kan kelihatannya walaupun di ujung. Jadi ketika kita melihat orang lain, oh kita bisa melihat kesalahannya. Kalau misalkan ketika kita sedang menjalankan, kadang kita lihat memang enjoy, ini udah bagus, bukan harusnya ada yang orang lain yang melihat juga. Memang grogi tapi juga senang juga karena ada yang bisa mengkoreksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Oh iya. Seperti itu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Bagaimana? Ya tadi sudah deg-degan, jadi juga senang juga karena kan kita jadi mengetahui kesalahannya kita dari sudut pandang orang lain. Oh iya. Oke. Tetap kita kita mesti melakukan yang terbaik, tapi kan mesti ada yang lebih baik juga. Oh iya. Enggak, saya udah merasa baik, tapi kan dari sudut mata yang lain, oh ini seharusnya kurang ini gitu. Jadi senangnya di sana karena ada evaluasi untuk kita sendiri. Oke. Ya. Oke Ustadz Angra, terima kasih atas waktunya yang sedang banyak pekerjaan sibuk, tapi meluangkan waktu untuk kita sama-sama observasi untuk agar Ustadz Angra bisa lebih baik lagi dan saya juga bisa sambil belajar. Ya Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya. Oke, terima kasih juga Bu Anita sebagai pengajar praktek. Ya, oke. Demikian pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan saya CGP Angkatan 11 kelas 163. Saya Nur Iza Rufaida dari SD Al-Ihsan 02 Cilacap, dan ini beliau adalah Ustadz Angra, guru kelas 4A yang saya observasi, kemudian Ibu Anita sebagai pengajar praktek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.